Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yales Pepa. Saya dari TI 3 dengan NIM 145230076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 10. Saya satu tim dengan Tio, satu kelompok dengan Tio. Tio sudah menjelaskan tentang tabel tabel jadwal sama tabel kategori, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel lokasi, yaitu ada kalau di front end dia ada di sini. Halo, saya ingin mengecek sebentar. Saya akan menjelaskan tabel-tabel, yaitu tabel lokasi. Di sini ada database penjadwalan. Di sini ada 3 tabel, yaitu jadwal, kategori, dan lokasi. Jadwal kategori ini sudah dijelaskan oleh Tio ya. Dan di sini saya akan menjelaskan tabel lokasi. Di tabel lokasi ada apa aja sih? Di tabel lokasi itu ada ID, ada alamat, ada ID, ada nama, ada alamat. Nah, di ID dia akan menampilkan ID. Dia akan mengurut karena auto increment, teman-teman. Di sini kita bisa lihat di diagram, yaitu dia tipenya integer untuk ID, dan karena dia primary key, dia berrelasi dengan tabel jadwal dengan atribut lokasi ID. Di sini nama ada varchar, dia di nama ini dia unik, teman-teman. Jadi dia tidak bisa sama. Lalu ada alamat, di sini alamat hanya teks, bisa kosong juga bisa, nggak apa-apa karena nama itu untuk deskripsi aja. Alamat itu untuk deskripsi aja. Untuk alamat itu bebas ya, teman-teman, diisinya apa aja. Coba kita melakukan CRUD di back end, teman-teman. Di sini ada get, yaitu get di sini itu untuk mengambil sebuah lokasi atau membaca ya. Di sini kita send aja, teman-teman. Di sini di JSON, lalu di sini kita mendapatkan nilai true, yaitu berarti API-nya sukses ya. Lalu setelah membaca, kita membuat, teman-teman, kita di post dengan request post. Di sini URL-nya karena tabelnya lokasi, jadi di tabel lokasi, teman-teman. Di tabel lokasi dia membutuhkan di tabel lokasi dengan request post, kita membutuhkan namanya di sini body, teman-teman. Di body kita bisa kita membuat misalkan tes mata. Di sini kita alamatnya di misal RS Permata ya. Kita langsung saja send. Apakah nilainya benar? Di sini nilainya benar dan kita mendapatkan nilai ID. Nilai ID di sini 5. Kenapa 5? Karena sesuai ini ya, teman-teman. Auto increment. Jadi misal data sebelumnya ID-nya nomor 4, terus kita membuat data baru, di sini kita mendapatkan ID selanjutnya, yaitu ID 5. Kita cek ya di get, yaitu membaca. Di sini kita berhasil, teman-teman. Di sini yang kita tadi buat data baru atau create data. Di sini kita mendapatkan ID 5 karena auto increment. Lalu ada nama tes mata tadi ya, dan alamat RS Permata. Nah, terus kita cek di front end apakah dia bisa membaca dari back end. Kita
kita refresh untuk lokasi ya di sini teman-teman. Nah di sini dia sudah ada tes mata RS per mata. Lalu gimana caranya ngedit atau update ya teman-teman. Di sini include kan ada create update. Tadi kita sudah create, lalu di sini kita mengupdate ya. Di sini kita untuk update lokasi kita menggunakan request put karena untuk mengupdate. Lalu URL-nya dia sama ya, alamatnya ya, yaitu tabel lokasi. Di sini kita langsung saja ID tadi ID 5, nama tadi namanya apa, tes mata ya. Tes mata, lalu deskripsi di sini alamat ya, alamat. Di sini alamatnya bentar, apa ya tadi, aduh kok ini susah banget. Di sini alamatnya tadi misal jangan RS Permata, yaitu kita pindah ke RS Pertamina. Apakah sukses teman-teman? Kita send. Nah dia true, lalu kita coba ke get. Apakah dia apakah berhasil update tadi? Nah di sini update-nya berhasil ya teman-teman. Di sini yang tadinya RS Permata kita pindah ke RS Pertamina seperti itu, dan nilainya tetap true. Dia tetap berurutan yaitu di ID 5 karena kita mengupdate atau mengedit ya teman-teman. Lalu setelah itu kita cek di front end apakah terpaut atau tidak. Yang tadinya RS Permata di sini kita bentar, di lokasi yang tadinya RS Permata di sini tertera yaitu RS Pertamina. Seperti itu teman-teman. Terus kita coba ke sini, lalu kita refresh. Di sini sudah tertera RS Pertamina. Yang tadinya RS Permata di sini sudah RS Pertamina ya. Seperti itu. Setelah update kita coba delete ya. Di sini kita melakukan testing delete. Di testing delete dia akan menghapus lokasi atau menghapus data di lokasi teman-teman. Kayak misal di delete kita menggunakan request delete. Di request delete kita butuh body karena untuk mengtargetkan data mana yang mau dihapus, data lokasi mana yang mau dihapus. Kita coba di ID 5 karena ID 5 tadi isinya yaitu tes mata di RS Pertamina. Coba kita untuk menghapus di ID 5 ya. Apakah sukses? Di sini tertera suksesnya berhasil. Itu true, bernilai true. Lalu kita coba refresh di database. Ya, sudah hilang teman-teman. Seperti itu. Di front end pun dia bakal hilang. Di front end kita pun sudah menghapus tabel lokasi. Coba kita cek di front end di sini di mana? Oh, sudah terhapus. Yang ID 5 di sini ada ID 1, ID 2, ID 3, di ID 4. Di ID 5 yang tadi di sini dia sudah tidak ada. Karena kita sudah menghapus. Seperti itu, teman-teman. Untuk tes API mungkin sudah lengkap ya teman-teman, karena kita sudah get read, terus di read juga karena tadi kita menghapus. Di sini tidak ada ID 5 ya, gitu. Kita sudah melakukan get atau read, yaitu post atau membuat atau create. Terus kita sudah put atau update.
kita sudah delete, yaitu delete untuk menghapus gitu. Kesimpulannya kita sudah melakukan growth di back end ya, dan kita sudah tesnya tadi di front end dan di database-nya secara langsung seperti itu. Oh iya, karena saya sudah melakukan growth di back end dan tes API tes API dari back end ke front end, lalu saya sudah mengeceknya di database di tabel lokasi. Mungkin segitu saja ya, karena penjelasannya sudah lengkap, yaitu menjelaskan tabel kolom-kolomnya, menjelaskan dan melakukan CRUD di backend dan di PHP ya, dan ubah atau tambah data dari backend dan mengeceknya di front end. Kita sudah melakukan itu, lalu serta kita mengetesnya di API, dan kita sudah mengetesnya di API di Postman ya, ini Postman ya. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin segitu saja karena penjelasan front end yaitu di UAS di UAS di UTS, mungkin ya segitu saja. Seperti itu ya teman-teman. Karena di sini ada kelola data yaitu untuk backend, jadi ada perubahan di front end seperti itu untuk menyesuaikan agar terintegrasi. Mungkin segitu saja karena front end sudah dijelaskan di UTS, maka saya tutup presentasi ini. Saya LS Vepa, mohon maaf kurang atau salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.